Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi atau yang cukup lama dari video terakhir, tapi ya memang itulah saya nggak bisa tiap hari typing terus bikin tuh. Saya punya pekerjaan utama ya. Langsung aja ke topik. Hari ini saya akan memperkenalkan dasar tentang apa DNA dan tes DNA hanya untuk awam saja. Kalau teman-teman yang lebih ke akademik, banyak profesor-profesor yang mengajarkan genetika itu rata-rata berbahasa Inggris. Saya sarankan ke sana dan mungkin karena saking sederhananya hari ini, mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf di muka. Saya juga menghindari matematika yang rumit-rumit, karena sebetulnya kan kalau ini kan juga mau nggak mau ada statistik, matematik itu saya hindari lah. Ini tujuannya ya tentu saja untuk kedepannya yang ingin ngambil tes DNA, itu bisa memilih tes DNA yang tepat, kemudian melawan narasi ngaco dari teman-teman yang gila nasab itu. Seringkali membuat narasi aneh tentang tes DNA, terutama tes DNA tidak bisa melacak jauh gitu ya. Mari kita mulai, apa sih DNA itu ya? DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA itu secara bentuk mirip apa gambar di kiri layar ya, yaitu adalah polimer yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berpasangan dan berpilin membentuk formasi double helix. DNA itu secara substansi adalah yang membawa instruksi genetik untuk perkembangan, fungsionalisasi, pertumbuhan, dan reproduksi semua makhluk hidup dan virus. Virus itu dalam biologi bukan makhluk hidup ya. Dia nggak punya sel, jadi untuk berkembang biak dia mengandalkan sel inang gitu ya. Jadi virus itu obligat parasit. Nah, bentuk DNA ya seperti ini kalau berpilin gitu ya. Terdiri dari atom hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan fosforus. Penyusunnya adalah rantai polinukleotida. Dari rantai polinukleotida disusun oleh nukleotida yang terdiri atas dua golongan, pirimidin dan purin. Pirimidin terdiri dari timin, kemudian sitosin, sedangkan purin dari adenin dan guanin. Uh, Nukleotida yang berpasangan ini disambung oleh ikatan hidrogen. Cuma kalau gambarnya kayak gini kan bikin pusing, maka kita pakai yang ini untuk belajar, biasanya seperti itu. Atau lebih mudah lagi yang seperti ini. Lanjut. Berapa banyak DNA yang ada dalam tiap sel di tubuh kita? Pada anak lelaki, itu besarnya segini nih. Besar banget, 6 miliar lebih. Itu separuh lebih dari ibu. Anak wanita, itu lebih besar dari anak laki-laki. Kenapa? Kalau anak laki-laki itu kromosom X, kromosom kelaminnya XY, anak perempuan XX. Kromosom X itu lebih besar dari kromosom Y, makanya jumlah basa nukleotidanya lebih besar, lebih besarnya 100 juta lebih. Pada anak perempuan perbandingan DNA dari ayah dan ibu hampir mendekati 50-50, walaupun ibu lebih besar sedikit. Maka jangan mengherankan kalau Rasulullah memerintahkan kita menghormati orang tua kita lebih dulu ibu, 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 baru ayah. Tapi bukan berarti ayah nggak dihormati, ayah tetap harus dihormati. Karena ibu juga harus menghormati ayah. Sedangkan menurut fungsinya, DNA itu terbagi menurut ada dua, yaitu coding DNA yang kita sebut gen dan satu non-coding DNA. Gen ini jumlahnya cuma 1% dari total DNA kita. Gen ini adalah untaian dari DNA yang dibatasi oleh codon read dan codon stop. Isinya itu urutan basa nukleotida yang mengkode protein yang harus diproduksi. Protein itu nanti untuk menyusun sel, membuat enzim, kemudian sel menyusun organ, organ menyusun individu. Allah menjaga coding DNA ini sangat stabil,
tapi ya tetap terjadi mutasi. Makanya kita kan manusia, Bani Adam tuh bisa macam-macam lah penampakannya, karena ada mutasi. Mutasi di coding DNA ini bisa negatif, bisa positif. Kalau yang negatif biasanya akan terfilter waktu evolusi, tidak bisa bertahan atau, tidak berketurunan. Yang positif akan berlanjut, menyesuaikan dengan alamnya, mutasi terjadi terus tapi sangat lambat, karena respon terhadap alam juga seperti itu ya. Kemudian pada non-coding DNA itu mutasinya netral dan kebanyakan catatan nasab kita itu ditulis di sini. Terus kapan catatan nasab di DNA kita ditulis oleh Tuhan ya? Pada orang tua kita, pada ayah, yaitu saat sperma diproduksi, kira-kira 3 hari sebelum matang, sebelum siap membuahi. Jadi sperma itu ketika diproduksi harus berdiam dulu di skrotum untuk matang sebelum siap membuahi sel telur. Makanya untuk pengantin baru jangan sering-sering biar biar spermanya itu cukup matang, cukup tangguh untuk berenang, untuk mengejar sel telurnya. Sedangkan pada ibu itu lebih canggih lagi. Nasab kita tuh dicatat pada saat ibu itu masih 12 minggu di kandungan nenek. Bayangin, jauh itu. Anda belum lahir, nasab Anda udah dicatat. Kita tahu anak perempuan pada saat lahir itu sudah ada sel telurnya, tetapi proses pematangan sel telur baru dimulai pada saat anak itu akil balik. Jadi bayi lahir itu sudah ada sel telurnya, tapi sel telurnya belum matang. Nanti akil balik baru bisa. Tapi jangan pas akil balik punya anak perempuan dikawinkan, tubuhnya yang belum siap gitu. Allah mencatat nasab kita itu lewat DNA. Dan DNA yang dipakai media mencatat itu terdiri juga dari dua macam. DNA rekombinan dan DNA non rekombinan. DNA rekombinan itu artinya sebelum turunkan ke anak, itu DNA dari ayah ibu kita itu direkombinasi dulu. Dari diturunkan setengah. Nanti anak pun juga begitu, kalau punya anak lagi, DNA dari diri kita sama istri itu direkombinasi lagi di tubuhnya, baru diturunkan ke anaknya. Kemudian satu lagi DNA non rekombinan, artinya yang tidak mengalami rekombinasi. Jadi persis kopian yang sama persis dari bapak ke anak laki-laki, cucu laki-laki itu kopiannya sama persis, atau dari ibu ke anak perempuan, ke anak perempuan, ke anak perempuan, kemudian ke yang terakhir ke anak laki-laki dan cucu perempuan. Karena apa? Anak laki-laki dan perempuan juga terima mitokondria DNA dari ibunya gitu ya. Tapi untuk mitokondria DNA itu hanya perempuan yang nurunkan, beda dengan Y-DNA. Itu hanya ayah ke anak laki-laki, tapi anak perempuan nggak mendapat. Jadi di DNA non rekombinan itu ada di Y-DNA dan mitokondria DNA. Nah, ini kita langsung masuk ke materi utama tentang jenis-jenis tes DNA. Pertama, tes DNA yang menggunakan DNA rekombinan dikenal sebagai tes autosomal DNA atau tes ancestral DNA. Kadang juga dipakai untuk menjejaki etnisitas kita dari nenek moyang kita, ya. Karena selalu berekombinasi, itu porsi DNA yang diturunkan generasi berikutnya selalu berkurang mendekati setengah, ya. Ini digunakan untuk melacak kerabatan tanpa memperhatikan jalur lelaki atau perempuan. Kalau kita kenal sebagai jalur zigzag lah, gitulah, ya. Kelebihannya murah, kelemahannya ya ini hanya 7 sampai 8 generasi, artinya cuma sampai kakek nenek ke-6 atau ke-7. Kan yang pertamanya ayah atau ibu bukan kakek nenek. Juga sepupu sama, cuma bisa sepupu ke-6 atau ke-7 karena yang pertama kan saudara kandung tuh. Nah, siapa yang bisa ikut? Ya anak laki-laki bisa, anak perempuan bisa. Anak perempuan misalnya cari nenek di jalur bapaknya juga bisa. Anak laki-laki bisa saja mencari kakeknya di jalur dari ibunya juga bisa. Tapi ya itu tadi kelemahannya tadi yang sudah saya sebut. Nah, kenapa autosomal DNA, ancestry DNA itu cuma bisa melacak 7, 8 generasi? Dari sini kan kelihatan nih, terus makin turun nih. Ayah menurunkan 50%, tapi menurunkan ke cucunya 25%, menurunkan ke cucunya 12,5%. Nah,
Nah, tes autosomal DNA ini yang sering dipakai teman-teman yang takut kehilangan nasab, karena nasabnya dipakai untuk mencari nasib, itu untuk memframing tes DNA tidak bisa diandalkan untuk melacak jarak jauh, karena yang dibacanya cuma autosomal DNA. Ya tes ya DNA dan tes mitokondrial DNA mereka nggak mau baca karena dianggap merugikan kepentingan mereka. Itulah kalau kita punya interest, mau nambah ilmu aja sudah males, karena takut kepentingannya dirugikan gitu ya. Lanjut. Kemudian tes kedua, ini tes mitokondrial DNA untuk mempelacakkan leluhur perempuan. Saya dulukan yang perempuan ini ya. Ini bisa sampai nenek moyang kita, nenek, benar-benar nenek ya. Itu sampai nenek pertama yang melahirkan semua manusia ini. Itu sumbernya menggunakan mitokondrial DNA yang didapat dari ibu. Ibu dari nenek, nenek dapat dari ibunya nenek, dan seterusnya. Yang bisa ikut ya anak laki-laki dan perempuan, tapi yang dilacak seperti saya sebut tadi cuma jalur nenek. Mitokondrial DNA yang kita dapat dari ibu tuh ya sama persis dengan punya ibu sama persis dengan punya nenek. Nanti kan proses proses copy paste ya dari mitokondrial DNA itu. Nah, kadang-kadang terjadi error. Error itu yang kita sebut mutasi. Itu adalah salah satu catatan nasab jalur wanita. Kenapa mtDNA itu jarang dipakai untuk catatan nasab? Pertama, klan itu jarang menganut garis ibu atau matrilineal. Di Indonesia mungkin yang menganut matrilineal itu saudara-saudara kita dari etnis Minang. Kemudian karena ukurannya kecil, mutasinya luar biasa jarang gitu ya. Dalam 100.000 tahun, mutasinya itu cuma kira-kira 32 kali. Jadi kebayang nasab kita dicatat cuma 3.000 tahun sekali. Ya kan ngerepotkan kalau untuk memvalidasi nasab. Ngecek garis lurus bisa, tapi kalau memvalidasi misalnya per 2, 3 generasi akan kesulitan gitu ya. Siapa yang bisa ikut? Saya bilang seperti tadi, anak laki-laki dan perempuan itu akan bisa mengikuti, karena apa? Mitokondrial DNA itu diwariskan dari ibu, semua anaknya dapat, tapi yang mewariskan generasi berikutnya ya saudara kita perempuan. Yang bisa dicari ya cuma nenek sampai ujung ke atas sana gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang tes yang biasa kita pakai untuk memvalidasi nasab ya. Nasab dalam hal ini patrilineal atau jalur paternal ya. Itu bahannya Y-DNA atau Y-DNA. Ini digunakan untuk jalur kakek, 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 dan seterusnya. Besarnya Y-DNA itu kira-kira 62 juta pasang basa, 5%-nya berkombinasi dengan kromosom X pasangannya. Seperti saya sebut tadi, kromosom seks itu ada XY untuk anak laki-laki, XX untuk anak perempuan. 5%-nya berkombinasi untuk kromosom Y, sedangkan sisanya 57 juta bahasa ini itu yang space yang disediakan Tuhan untuk mencatat nasab kalian ini. Yang 57 juta itu ya secara esensial sama persis dari punya kita, punya ayah, punya mbah, dan seterusnya lah. Nah, di sini kita lihat kromosom seksual ya. Untuk anak perempuan XX, untuk anak laki-laki XY gitu ya. Pada untuk membaca nasab kita akan mengambil porsi yang tidak berkombinasi yang sini. Tapi bukan berarti yang ujung-ujungnya yang berkombinasi ini tidak penting. Ujung-ujung ini yang kita sebut pseudo autosomal region itu penting satu untuk meiosis, proses pembelahan sel yang menghasilkan sel kelamin itu ya. Jadi kalau tidak ada ini bahaya gitu ya. Kalau ada masalah di sini, seorang laki-laki mengalami masalah, dia bisa menderita kemandulan. Itu satu. Kedua, dengan adanya bagian ini justru mengunci agar dari kromosom X itu tidak sampai bertukar, berekombinasi dengan yang non rekombinan gitu ya. Sehingga apa? Eh, Kromosom X dari seorang ayah itu diberikan ke anak perempuannya dan kromosom Y-nya diberikan ke anak laki-lakinya gitu. Kromosom X yang ini ya tidak berkombinasi dengan kromosom Y dari seorang ayah gitu. Tetapi seorang anak perempuan menerima rekombinasi dari kromosom X yang dilakukan pada generasi sebelumnya. Karena apa?
seorang ayah menerima dari ibunya, dari nenek. Pada saat nenek ini, kromosom X yang didapat dari ayah, itu rekombinasi dari orang tua nenek, itu. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ini, kenapa Y-DNA itu bisa panjang sekali menjejaki nenek moyang kita? Karena kita menggunakan deteksi mutasi-mutasi yang ada di Y-DNA, yang ada 3 macam, yaitu SNP, single nucleotide polymorphism, kedua short tandem repeat, dan ketiga indels, insertion and deletion. SNP dan STR itu digolongkan unique event polymorphism. Inilah yang dipakai untuk melacak kerabatan jarak jauh antar kota, antar planet, antar galaksi. Saya akan jelaskan kenapa bisa sampai seperti itu. Nah, laju mutasi di kromosom Y ini dijelaskan oleh Profesor Baranowski ini ya di jurnal Human Genetics. Secara kasar, kasar. Itu tiap 3 atau 4 generasi itu mengalami mutasi, satu kali mutasi STR dan satu kali mutasi SNP gitu. Jadi lajunya bisa ditebak. Makanya buku nasab itu penting. Kalau SNP dan STR tuh cuma ngecek lurusnya. Dia loncat satu nama atau 2 nama gitu ya. Tapi kan misal nih catatan Y-DNA kita ada mutasi di kakek canggah kita, itu akan ditemukan di kita walaupun yang mutasi di kakek buyut sama ayah itu nggak ada, tapi kan ada yang atasnya gitu ya. Nah, apa itu SNP? Nah, saya memakai ilustrasi dari SNP yang dimiliki oleh Imam Ali yang ditemukan di keturunannya sekarang. Ini adalah haplogroup Imam Ali. Ini namanya superclade haplogroup-nya. Ini adalah mutasinya. FGC itu dari Full Genome Corporation, perusahaan yang pertama melaporkan gitu ya. Nah, FGC 10500 ini ditentukan oleh satu SNP yang posisinya di 20 di address 20.706.147. Kita lihat ini, 3, 4, 5, 6, 7. Disinilah titik mutasinya. Itu berubah dari timin menjadi sitosin. Dan ini diturunkan generasi berikutnya sampai sekarang ya sampai kiamat itu sepertinya akan seperti ini gitu. Kenapa bisa sampai bertahan seperti itu? Ini hitungannya. Nah, ini ada 3 macam cara menghitung seberapa lama SNP bertahan. Sebetulnya hitungannya juga untuk probabilitas mutasi per generasi, tapi kita di sini fokus seberapa lama bertahan. Yang ini, yang genealogical ini, cukup dengan catatan nasab udah bisa ditentukan. Yang ini karena lebih tua, itu bisa kalibrasi. Misalnya gini, kita tahu suatu suku punya nenek moyang 1000 tahun yang lalu, tapi nggak ada catatan nasabnya. Ya tinggal dihitung aja mutasi ke seluruh keturunannya sekarang, dibagi jarak tahun antara keturunan sekarang dengan moyangnya itu. Itulah nilai kalibrasinya. Yang lebih jauh lagi, ya pakai gali kubur. Nah, misalnya penasehat Firaun Amenhotep III, itu kan sekitar 3.500 tahun lalu ya. Kan muminya udah digali, diekstrak DNA-nya, diperiksa. Itu ketahuan haplogrupnya G2A gitu kan. Yang sekarang laki-laki yang haplogrupnya G2A garis lurus, dalam hal ini berarti kan kemungkinan keturunan atau ponakan keturunan gitu ya. Itu dihitung total mutasinya, dibandingkan, dikurangi dengan yang terjadi pada si Yuya ini. Nanti dibagi angka tahunnya gitu. Nah, seberapa stabil kita pakai yang penelitian terakhir inilah. Ini laju mutasinya adalah 0,73 kali 10 pangkat minus 9 per base pair per year, per tahunnya. Per satu alel itu ya. Itu untuk mengulang siklus yang sama ya matematikanya jadi seperti ini. Bayangkan seberapa stabilnya Ini udah 1 miliar tahun lebih loh ini. Jadi kalau SNP ini satu titik mutasi, mutasi generasi berikutnya bisa anak, bisa cucu, itu pindah posisi, bukan di posisi yang sama.
posisi sama nunggu giliran tuh, mungkin ratusan juta tahun lagi. Makanya, SNP ini bisa melacak garis lurus jauh di masa lalu. Nah, bagaimana dengan short tandem repeat? Disebut short karena ukurannya ya 2 sampai 6 pasang basa. Ilustrasinya seperti ini, ulangan 3. Maaf, misal ini ayah, ini cucu, ya. Ini ulangannya 3 kali, itu tulis 3 di uji STR, yang bawah ini ditulis 5. Ya ini mutasi STR itu seperti itu. Biasanya sih 1 atau 2 generasi cuma naik 1 aja kok, atau berkurang 1, nggak selalu plus loh ya, STR tuh. Kadang bisa nambah, kadang berkurang. Nah, STR ini digunakan untuk menghitung, moyang terakhir yang bersama. Jadi dihitung dari jarak 2 genetik, selisih selisih bilangan STR pada lokasi tertentu diakumulasikan, nanti dikali laju mutasi dibagi 2, nanti ketemu itu, nenek moyang bersamanya. Nah, stabilitas STR itu lebih pendek dari SNP, tapi ya lumayan panjang lah seperti ini ya, pakai pakai yang 21 marker ini, populasi yang dijadikan mencari waktu itu menginduksi bersamaannya, ketemu angka segini, itu satu lokasi segmen di YDNA yang isinya short tandem repeat itu, bisa bertahan sampai selama ini, atau 250 generasi. Jadi ketika terjadi mutasi sama dengan seni tadi, pindah ke lokasi sebelahnya gitu. Tapi dibanding miliaran tahun ini kan cukup pendek kan ya. Jadi yang bilang tes DNA nggak bisa untuk menjejak moyang sampai ribuan tahun, bertobatlah gitu. Atau mungkin Anda malas belajar karena nasabnya penting untuk nasib, bisa saja seperti itu. Nah, siapa yang bisa ikut? Ya anak laki-laki karena yang punya kromosom Y cuma anak laki-laki. Bagaimana kalau anak cewek pengen ikut? Ya minta saudara laki-lakinya ikut. Tetapi yang bisa dilacak adalah jalur kakek ke atas. Oke. Ya ini pustaka yang saya pakai hari ini, silahkan di-download. Saya nggak bisa bagi karena ini ada ceritanya dan subscription base, harus bayar. Tapi kalau yang pernah kuliah tahulah cara mendapatkannya dengan gratis. Biasanya yang ngamuk-ngamuk sama saya kan yang nggak kuliah itu ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah ada 3 macam tes DNA untuk genealogi. Pertama tes autosomal atau ancestral DNA, hanya bisa 7 sampai 8 generasi. Ini yang biasa dipakai memframing tes DNA nggak bisa jauh gitu ya. Tapi semoga setelah menonton ini tobatlah gitu ya. Termasuk siapa ya, termasuk Fikri Sahab itu. Kemudian tes mitokondrial DNA sampai nenek moyang pertama pun kejejak gitu. Cuma ya itu kelemahannya mutasinya lumayan jarang. Dan terakhir tes DNA untuk melacak sampai kakek moyang pertama kita. Saya rasa cukup sampai hari ini, saya akan lanjutkan di materi berikutnya yang seperti ini. Mengerti dan membaca apa itu haplogrup. Karena ada pertanyaan, mungkinkah haplogrup G itu bisa jadi anaknya haplogrup J, ataukah haplogrup O bisa jadi anaknya haplogrup, C? Saya jelaskan belakangan, tapi saya jawab kemungkinannya 0%. Oke? Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.